Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap sehat ya. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai mesin bubut. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai alat potong. Tentu saja alat potong yang digunakan pada mesin bubut. Kemudian kompetensi dasar yang hendaknya dicapai setelah mengikuti pelajaran ini yang pertama adalah memahami alat potong pada mesin bubut, dan yang kedua adalah mengidentifikasi alat potong yang sesuai untuk pekerjaan bubut. Kemudian tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah peserta didik dapat memahami alat potong mesin bubut, dan yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi alat potong yang sesuai untuk pekerjaan membubut. Kemudian setelah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, hal-hal yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah pengertian dari alat potong, dan yang kedua geometri atau bentuk dari alat potong. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu alat potong pada mesin bubut. Apa itu alat potong pada mesin bubut? Alat potong merupakan alat atau pisau yang digunakan untuk menyayat produk atau benda kerja. Tentu saja kalau kita tahu alat potong seperti pisau dapur itu digunakan untuk memotong atau mengupas sayuran seperti itu. Dan tentu di mesin bubut pun sama, fungsinya itu menyayat produk atau benda kerja yang sedang kita kerjakan. Bisa dilihat seperti di gambar. Nah, kegunaan atau fungsi alat potong itu sebagai berikut: untuk menyayat dari benda kerja. Kalau di dapur itu benda kerja yang misal buah, kalau mesin bubut tentunya besi, yang sehingga alat potongnya harus lebih kuat dari besi tersebut. Nah, ini gambar juga. Kemudian yang kita pelajari selanjutnya adalah geometri dari alat potong. Kenapa alat potong harus mempunyai geometri atau bentuk? Karena jika dengan bentuk asal-asalan seperti itu, alat potong tersebut akan sedikit kesulitan, bahkan mungkin tidak bisa untuk melakukan penyayatan, karena yang kita tahu benda kerja yang ada di mesin bubut itu besi seperti itu. Nah, seperti ini bentuk dari alat geometri dari alat potong tersebut yang sering digunakan di mesin bubut. Ada parameter-parameter yang telah ditentukan sebelumnya agar memudahkan kita saat melakukan proses pembubutan. Di antara ada side angle, clearance angle, end angle, back angle. Kemudian ada front cutting angle, back cutting angle. Ini cutting toolnya yang di sini. Kemudian untuk apa sudut-sudut itu dibuat seperti itu kan? Sudut-sudut itu dibuat sebenarnya untuk sebagai sudut pembebas dan agar yang bersentuhan dengan benda kerja juga hanya bagian dari cutting tool ini, sehingga lebih meringankan saat benda kerja saat pahat menyayat benda kerja, karena permukaan yang bersinggungan dengan benda kerja itu semakin tipis seperti itu. Yang selanjutnya adalah tabel sudut potong. Tabel ini merupakan parameter yang muncul atau digunakan sebagai dasar dari pembuatan geometri alat potong yang sudut-sudutnya telah dimunculkan di awal tadi. Tabel ini digunakan hanya untuk jenis pisau HSS dengan spesifikasi material tertentu. Yang pertama ada alpha, itu yang bagian bawah ini. Ini adalah sudut bebas. Kemudian beta adalah sudut baji. Kemudian ada theta, itu sudut pembuangan atau sudut pembuangan tatal. Dan yang terakhir ada delta, itu merupakan sudut potong. Dari tabel ini
itu ditentukan berdasarkan tadi jenis material. Maka yang pertama ada material kuningan atau perunggu keras, itu sudut bebasnya itu 6 derajat, kemudian sudut tetanya itu 0 sampai 3 derajat. Kemudian ada juga pada tabel ini kecepatan potong dalam meter per menit. Itu jika digunakan untuk pembubutan kasar itu seperti ini, dan kemudian pembubutan halus itu seperti ini, 30 dan 40. Kemudian material selanjutnya adalah besi tua dengan 8 derajat 14. Kemudian baja lebih dari 70 kg per milimeter kuadrat. Kemudian ada baja 50 sampai 70 kg milimeter persegi. Ada baja 34 sampai 50, ada tembaga atau perunggu lunak, aluminium murni, dan yang terakhir adalah termoplast. Nah, pada saat kita membubut menggunakan pahat yang terbuat dari HSS, maka kita diharapkan atau lebih baik itu berdasarkan tabel-tabel ini, berdasarkan apa material yang akan kita bubut atau kita kerjakan seperti itu. Kenapa kemudian setiap material berbeda? Karena tingkat dari kekerasan material pun akan berbeda, sehingga pahat yang digunakan sebisa mungkin menyesuaikan seperti itu. Nah, selanjutnya ada pahat rata kanan. Pahat rata kanan itu digunakan untuk pembubutan rata atau memanjang, seperti kita tahu di awal pelajaran ya, belajar membubut dari kiri ke kanan ke mendekati arah posisi cekam dari mesin bubut. Untuk pahat rata kanan sendiri memiliki bentuk hampir seperti di samping ini, memiliki sudut itu 12 sampai 15 derajat. Itu kenapa 12 sampai 15? Karena menentukan yang di tabel awal tadi, sehingga kita dapat memilih antara 12 sampai 15 derajat berdasarkan material yang akan kita kerjakan. Ada sudut bawahnya itu 10 sampai 13, kemudian sudut clearnya ada 8 sampai 10, dan yang terakhir ada sudut pembuang tatal itu 12 sampai 20 derajat. Kedua adalah pahat rata kiri. Pahat rata kiri itu hanya balikan dari pahat rata kanan ya. Pahat rata kiri digunakan untuk pembubutan memanjang dari arah kiri ke arah kanan mendekati posisi kepala lepas. Kalau yang pahat rata kanan tadi mendekati posisi tekam, tapi kemudian ketika pahat rata kiri itu mendekati posisi kepala lepas atau posisi drill center itu biasanya. Untuk geometri atau bentuknya pun hampir sama dengan pahat rata kanan, cuman yang diasah itu balikannya seperti itu. Ada 12 sampai 15 sudut bebas sisi, kemudian 12 sampai 15 juga itu sudut total. Ada 13 sampai 10 sampai 13 itu sudut bebas dari muka. Kemudian ada pahat muka atau sering digunakan sebagai pahat facing seperti itu. Nah, pahat muka ini digunakan untuk membubut permukaan benda kerja atau facing. Biasanya facing itu yang mengurangi panjang. Kalau pembubutan rata seperti menggunakan pahat rata kanan maupun rata kiri tadi kan pembubutan memanjang itu mengurangi diameter. Nah, jika pembubutan facing kan mengurangi panjang dari benda kerja atau membubut muka. Dia juga mempunyai sudut tertentu seperti ini, sudut 12 sampai 15 derajat, 10 sampai 13, 12 sampai 20, dan 8 sampai 10. Sudut-sudut ini juga didasarkan pada jenis material yang akan kita kerjakan. Selanjutnya ada pahat ulir. Pahat ulir ini 60 derajat ya, karena ini pahat pembubutan ulir metrik karena yang sudut bentuknya 60 derajat. Untuk pembuatan pahat ulir itu tidak terlalu banyak parameternya ya. Yang paling
perhatikan hanya sudut puncak dari ulirnya, antara metrik 60 derajat atau woodward 55 seperti itu. Dan mungkin di sini ada yang beda antara gambar A dan gambar B ya. Untuk gambar A ini digunakan untuk ulir yang arahnya ke sini. Kalau di sini ke kanan. Nah, itu yang membedakan, dan yang B itu ke kiri. Yang membedakan hanya kemiringan clearance dari bawah pisau bawah mata potongnya seperti itu. Nampaknya materi alat potong pada pertemuan kali ini sudah selesai. Kita hari ini sudah belajar mengenai pengertian alat potong, kemudian geometri alat potong, yaitu sudut-sudut yang harus terbentuk untuk membuat sebuah alat potong yang baik seperti itu, agar penyayatan juga maksimal, hasilnya juga maksimal. Semangat belajar teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis alat potong. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi melanjutkan pertemuan yang kemarin mengenai alat potong. Kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari alat potong. Tentu saja masih sama, yang digunakan pada mesin bubut. Dan kompetensi dasar yang akan dicapai pada pelajaran hari ini adalah menganalisis alat potong sesuai dengan keperluannya, dan yang kedua adalah menggunakan alat potong sesuai dengan keperluannya. Tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis alat potong sesuai dengan keperluannya, dan yang kedua adalah peserta didik dapat menggunakan alat potong sesuai keperluannya. Kemudian hal-hal yang dipelajari dari pelajaran pada kesempatan kali ini adalah, yang pertama adalah pahat bubut dalam, pahat bubut luar, drill, dan cuttle. Apa itu? Maka mari kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah pahat bubut luar. Nah, banyak banget ya. Pahat bubut luar ini macamnya yang mungkin bisa dibilang yang paling banyak atau yang paling variatif seperti itu. Ada itu yang seperti bentuk A, B, C, D, E, F, G sampai I lah. Yang pertama ada yang A, itu pahat muka kiri. Pahat muka kiri itu saja yang kita tahu tadi kan, pahat muka itu digunakan untuk facing. Nah, ini digunakan untuk facing. Sebenarnya digunakan untuk membubut rata pun bisa, tetapi jika permukaannya tidak ada stepannya seperti itu. Kalau ada stepannya seperti gambar sama ini, dia nabrak. Yang kedua adalah pahat potong atau cut off tool ya. Ini sama seperti pahat alur, tapi biasanya dia memiliki lebar yang lebih relatif kecil, dan panjang permukaan potongnya itu dia lebih panjang, karena biasanya itu digunakan untuk memotong. Karena memotong itu kan biasanya sampai sumbu senternya ya, maka panjang dari permukaan potongnya itu akan lebih panjang dari pahat alur. Yang ketiga adalah, atau yang C itu pahat kanan. Bisa dilihat itu penyayatannya dari kanan kiri. Kemudian ada D, itu pahat rata. Rata-rata sebenarnya juga sama seperti pahat alur, tapi biasanya digunakan untuk finishing alur seperti itu. Biasanya kan alur itu, kalau alur itu seperti yang di gambar F ya, itu yang membedakan ya permukaannya. Untuk alur itu permukaan samping-sampingnya itu clear, jadi untuk ketika
nusuk benda kerja, membuat alur itu dia bisa membuang tatal-tatalnya. Tapi untuk pahat rata ini jika digunakan untuk membuat alur sebenarnya bisa, tetapi akan membutuhkan energi yang lebih karena permukaan yang bergesekan semakin besar, sehingga biasanya pahat rata ini digunakan hanya untuk finishing dari alur seperti itu. Kemudian ada pahat radius, itu yang E. Nah, untuk pahat radius itu digunakan untuk membuat radius dari ketika ada pengerjaan benda kerja yang membutuhkan radius ya, seperti itu. Pahat radius sendiri biasanya terdiri dari pahat tekung dan gembung. Kemudian ada pahat alur seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Pahat alur itu digunakan untuk membuat celah ya alur pada benda kerja. Dan kenapa harus memilih pahat alur daripada pahat rata, tadi sudah dijelaskan. Bentuknya itu ada clearance judulnya. Kemudian ada pahat ulir. Nah, pahat ulir ini digunakan untuk membentuk ulir seperti pertemuan yang kemarin tentang mengenai alat potong, kita sudah belajar mengenai pahat ulir. Nah, pahat ulir digunakan untuk membuat ulir. Kemudian ada H, itu pahat muka kanan. Pahat muka kanan itu bisa digunakan untuk facing, itu dari di sisi kanan benda kerja, atau ini yang paling sering digunakan. Kemudian pahat kasar ini biasanya digunakan untuk roughing. Pahat kasar atau roughing benda kerja itu digunakan untuk pembubutan kacar dulu. Biasanya pemakaiannya banyak-banyak, dia memakainya banyak, kemudian nanti baru di finishing. Oke, next, selanjutnya adalah pahat buku dalam. Untuk pahat buku dalam ini variannya tidak terlalu banyak, kebanyakan sering hanya ada 2 varian seperti itu. Pahat buku dalam itu untuk melakukan proses pembubutan diameter dalam atau lubang dari benda kerja. Nah, kenapa hanya ada 2 varian? Varian yang pertama A dan varian yang kedua adalah B. Sama seperti itu. Bisa ketika melihat gambar ini, apakah sudah tergambar seperti itu? Apa yang membedakan dari A dan B? Nah, yang membedakan dari A dan B adalah lihat pada ujung dari pahatnya tersebut di sisi sini dan sini. Pada jenis A itu pahat bubur dalam yang digunakan untuk membubut benda kerja yang lubangnya tembus seperti itu. Bisa dilihat di sini, karena ini kan berbentuk miring, sehingga ketika digunakan untuk membubut benda kerja yang tidak tembus, maka dia akan menabrak, tidak bisa. Maka yang jika membubut benda kerja yang diameter dalam tetapi dia tidak tembus, itu menggunakan pahat yang jenis B, karena di sini dia mempunyai lurus sehingga dia bisa membentuk step seperti itu, teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah drill center. Drill center itu digunakan untuk mengawali proses dari pengeboran. Kenapa proses pengeboran tersebut harus diawali seperti itu? Proses pengeboran itu harus diawali dengan drill center dengan maksud agar saat melakukan proses bor itu posisi lubang itu berada di center, karena drill center ini mempunyai tingkat kekerasan yang tinggi, sehingga ketika dilakukan drill center ini lubang itu bakal sesuai dengan center, karena tool atau alat potong drill center ini tidak mungkin bergoyang. Berbeda jika ketika kita langsung menggunakan drill biasa, itu bisa berpotensi saat kita langsung tanpa drill center itu drillnya goyang, sehingga posisi lubangnya itu kurang center seperti itu. Nah, untuk drill fungsinya adalah melakukan proses pengeboran setelah di drill center tadi. Untuk drill sendiri terdiri dari berbagai macam ukuran ya, ada
diameter 2, bahkan ada 1,5 sampai ke 40 sekian. Dan yang terakhir kita akan mempelajari mengenai kartel. Ini bentuk dari kartel seperti ini. Fungsi dari kartel mungkin kok alat potong aneh seperti itu ya. Alat potong kok bentuknya ini. Kartel itu digunakan untuk membuat grip, hanya untuk membuat grip atau pegangan seperti itu. Biasanya kan jika membuat benda kerja sesuatu, misal kayak gagang tap, gagang seni, itu kan di bagian pegangan pasti ada kasar-kasarnya. Nah, kartel itu digunakan untuk membuat yang demikian. Ini ada beberapa roda dari kartel ini sebenarnya ada polanya, sehingga yang terbentuk pada benda kerja tersebut akan mengikuti pola dari ini, roda dari kartel ini. Dan pada saat pembuatan kartel ya, itu perlu diperhatikan bahwasanya ketika kartel sudah menempel itu tidak boleh dilepas sampai kartelnya jadi, karena ketika sudah dilepas tapi kartel belum jadi, kita nggak bisa lepasin kita akan kesulitan saat menempatkan lagi, sehingga yang paling sering kejadian dan rata-rata itu kartel rusak. Dan belum pernah sepertinya untuk ketika mengkartel belum jadi dipasang lagi itu nggak rusak. Itu hal yang sangat kurang masuk akal, mungkin sangat sulit seperti itu. Oke, ternyata materi kita sudah sampai di situ untuk pengenalan jenis-jenis alat potong ya. Mungkin materi-materi yang lebih dalam atau lebih lanjut itu bisa kita pelajari sambil jalan itu, ataupun kita mempelajari dengan membaca melihat seperti itu. Dan yang terakhir ada ya kata-kata dari Imam Syafi'i, bahwasanya jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan berinya kebodohan. Gitu. Ya, jangan putus asa, tetap semangat untuk belajar teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.